Bagaimana jika saya katakan bahwa langkah paling kuat setelah putus cinta justru adalah tidak melakukan apapun? Tidak ada pesan putus asa, tidak ada telepon emosional, tidak ada permintaan maaf di saat terakhir, hanya diam, hanya keheningan. Karena diam bukan berarti aku tidak peduli. Diam justru menyampaikan pesan yang lebih tajam. Aku sudah melepaskanmu, dan itulah yang bisa membuatnya gila. Coba pikirkan, saat seseorang meninggalkanmu, apalagi jika mereka berharap kamu akan mengejar, sebenarnya mereka tidak sedang mencari penutupan. Mereka sedang menguji kendali mereka. Mereka ingin tahu apakah mereka masih bisa memainkan emosimu, apakah mereka masih bisa membuatmu hancur. Tapi ketika kamu memilih diam, ketika kamu memberikan mereka kehampaan dan jarak, kamu mengambil kembali kekuatanmu tanpa harus mengangkat satu jari pun. Ini bukan permainan, ini bukan tentang memanipulasi agar dia merindukanmu. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang masuk ke pola pikir yang berakar pada stoicism, keteguhan batin, di mana kamu berhenti bereaksi secara emosional dan mulai bertindak dengan kejernihan. Di saat kamu berhenti mencari pengakuan dari luar dan mulai menguasai dirimu sendiri. Marcus Aurelius tidak pernah berkata, "Kuasai dunia." Dia berkata, "Kuasai pikiranmu." Medan perangnya ada di dalam diri, dan saat kamu menang di sana, dunia luar akan mulai berubah. Tapi mari kita jujur, saat hatimu hancur dan pikiranmu berantakan, diam tidak terasa seperti kekuatan. Diam terasa seperti kegagalan, seperti menyerah. Dan di titik itulah kebanyakan pria patah. Mereka menghubungi mantan mereka, melampiaskan emosi, mencoba menjelaskan semuanya. Dan setiap kata, setiap pesan, justru membuat mereka terlihat semakin kecil di mata sang wanita. Bukan karena mereka pria yang buruk, tapi karena mereka belum pernah diajarkan bagaimana daya tarik itu sebenarnya bekerja setelah putus cinta. Mereka belum pernah belajar seni mengendalikan emosi. Mereka belum memahami psikologi penyesalan. Dan disinilah video ini berperan. Saya akan membagikan 10 rahasia reverse attraction, daya tarik terbalik, yang didasarkan pada disiplin stoik dan psikologi gelap, yang akan membalikkan situasi sepenuhnya. Kamu tidak akan mengejarnya. Kamu akan menjadi pria yang tak bisa dia lupakan. Bukan lewat manipulasi, tapi lewat transformasi. Karena saat kamu berhenti bereaksi, saat itulah dia mulai bertanya-tanya. Jika kamu sudah lelah mencoba membuktikan nilai dirimu kepada seseorang yang sudah memilih pergi, jika kamu siap menjadi sosok kehilangan yang tidak pernah dia duga, tekan tombol suka, subscribe, aktifkan notifikasi, dan tulis di kolom komentar, "Aku adalah dia yang tak bisa dia miliki lagi." Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, reaksi terkuat adalah tidak memberi reaksi sama sekali. Dia tidak menyangka kamu akan menghilang. Dia mengira kamu akan panik. Dia mengira akan ada reaksi, mungkin bahkan kehancuran total. Pesan panjang yang nyaris kamu kirimkan itu, dia menunggunya. Pesan larut malam berisi, "Aku rindu kamu." Dia sudah meletakkan ponselnya menghadap atas, notifikasi menyala. Karena itulah yang biasanya dilakukan pria saat patah hati. Mereka meraih, mereka bergantung, mereka berusaha mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah lepas. Tapi ketika kamu melakukan sebaliknya, saat kamu memilih untuk tidak bereaksi sama sekali, kamu memutus seluruh ekspektasinya. Dan inilah yang membuat sikapmu begitu menghantam. Ketenangan tidak bisa dibantah. Tenangmu tidak memberinya sesuatu untuk dilawan. Itu tidak memberi ruang bagi egonya. Ia meninggalkannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa dia tidak menghubungiku? Apakah dia sudah move on begitu cepat? Apakah aku bahkan berarti baginya? Dan disinilah pukulan psikologis itu terasa.
Ketika kamu berhenti memberi energi padanya, dia mulai merindukan apa yang dulu dia anggap remeh. Dia tidak mendengar darimu, dan tiba-tiba kepercayaan diri yang dia rasakan atas keputusannya mulai goyah. Dalam psikologi gelap, ini disebut pattern interruption, interupsi pola. Kamu telah merusak skenario yang dia harapkan. Dia menginginkan validasi melalui rasa sakitmu. Sebagai gantinya, dia terjebak dalam keheningan. Dan otak manusia sangat membenci kekosongan yang terbuka. Semakin banyak ruang yang kamu ciptakan, semakin besar ketegangan yang dia rasakan. Dan semakin lama kamu mempertahankan ketenangan itu, semakin kuat efeknya. Kamu menjadi pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Sebuah bab yang tidak sempat dia selesaikan. Sekarang, dari perspektif Stoik, ini bukanlah bentuk kebencian. Ini bukan sikap pasif-agresif. Ini adalah rasa hormat terhadap diri sendiri yang sedang berjalan. Kamu tidak memilih untuk diam demi manipulasi. Kamu memilih untuk tenang karena ketenanganmu lebih berharga daripada persetujuan darinya. Saat seorang pria Stoik terluka, dia tidak mengumumkan penderitaannya. Dia menyaringnya. Dia mengasah fokusnya. Dia menarik energinya kembali ke dalam dirinya dan membiarkan sikapnya berbicara untuknya. Dan kenyataannya, kamu tidak berutang penutupan padanya. Kamu tidak berutang kata-kata terakhir. Karena kekuatan yang sesungguhnya setelah patah hati bukanlah mengucapkan kata-kata yang sempurna, melainkan berjalan pergi seolah kamu sudah berdamai. Dan saat dia melihat itu, saat dia merasakan penarikanmu, saat itulah perasaan itu mulai menggigitnya. Nomor 2, kontrol emosional adalah balas dendam yang baru. Dia menunggu ledakan emosi, kekacauan, atau berbagi perasaan berlebihan. Karena jauh di dalam hatinya, dia ingin bukti bahwa dia masih berarti bagimu, bahwa dia masih punya tempat di pikiranmu. Tapi ketika kamu merespons dengan ketenangan alih-alih kekacauan, itulah yang benar-benar mengguncangnya. Kontrol emosional bukanlah kelemahan. Itu adalah perang. Itu adalah flex diam yang mengatakan, aku merasakannya, tapi aku tidak hancur karenanya. Dan itu lebih mengganggunya daripada kata-kata kasar apapun. Kebanyakan pria setelah putus cinta bertindak seperti boneka emosional, ditarik oleh setiap pikiran, setiap kenangan, setiap rasa sakit. Mereka membiarkannya tumpah dalam pesan teks, panggilan telepon, posting larut malam. Tapi seorang pria yang berpegang pada stoikisme justru melakukan kebalikannya. Dia menyerap pukulan itu dan tidak gentar. Dia memahami bahwa pengendalian diri adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Semakin banyak kontrol yang kamu tunjukkan, semakin banyak kebingungannya. Karena itu mengirimkan satu sinyal yang jelas, aku tidak butuh kamu untuk merasa utuh. Ada tikungan psikologis dalam hal ini juga. Ketika seseorang mengharapkan kamu hancur dan kamu tidak melakukannya, itu memicu cognitive dissonance, ketidakcocokan kognitif. Dia ingat betapa dalamnya kamu mencintainya. Dia yakin kamu akan hancur. Tapi sekarang kamu tenang, kamu bergerak maju, kamu pusat, dan itu menciptakan kontradiksi dalam pikirannya. Apakah dia tidak pernah benar-benar mencintaiku? Atau apakah aku kehilangan pria yang tahu bagaimana menderita dalam diam? Kebingungan semacam itu tidak hilang dengan cepat. Itu bertahan. Itu terus terulang dalam pikirannya. Itu menyakitkan. Pria stoik mengerti kekuatan dari pengendalian diri. Mereka tahu bahwa menunjukkan kepada dunia betapa sakitnya dirimu tidak akan menyembuhkan luka. Kamu membiarkan dunia melihat luka itu. Dan saat itu terlihat, kamu jadi rentan. Maka daripada memperlihatkannya, kamu memilih menyimpannya. Kamu beradaptasi. Kamu naik level. Kamu berhenti bereaksi secara impulsif dan mulai merespons dengan tujuan yang jelas, bukan karena panik.
Kamu membiarkan disiplinmu yang berbicara. Kamu ingin balas dendam yang sesungguhnya? Jangan teriak, jangan memohon, jangan blokir dan buka blokir. Jadilah pria yang sudah tidak lagi dia kenali, lebih dewasa, lebih fokus, dan secara emosional tak tersentuh. Karena tak ada yang lebih membuatnya gila daripada menyadari bahwa kekacauan yang dia ciptakan sama sekali tidak mengguncangmu. Nomor 3. Efek kelangkaan. Dia tidak pergi karena dia berhenti peduli. Dia pergi karena dia pikir bisa kembali kapan saja. Itulah kenyataan pahit yang tak pernah dia ucapkan. Dia pikir kamu akan menunggu. Dia yakin kamu akan tetap tersedia secara emosional saat dia sibuk mencari tahu pilihannya. Dan itulah sebabnya ketika kamu benar-benar menjauh, pikirannya mulai kacau. Saat kamu menjadi langka, kamu jadi berharga. Ketika dia merasakan ketidakhadiranmu, bukan kemudahan untuk menghubungimu, saat itulah pikirannya bekerja 2 kali lebih keras. Secara psikologis, manusia akan mengejar hal yang mulai menjauh. Otak kita memang dirancang seperti itu. Kelangkaan menciptakan keinginan. Pikirkan saja, saat sesuatu selalu tersedia, kamu cenderung mengabaikannya. Tapi ketika sesuatu itu hilang, tiba-tiba jadi terasa berharga, langka, diinginkan. Itulah yang terjadi saat kamu berhenti tersedia secara emosional untuk seseorang yang mengira kamu akan tetap di sana, apapun yang dia lakukan. Perhatianmu jadi mata uang, kehadiranmu jadi kekuatan. Dari sudut pandang seorang Stoik, ini tentang melepaskan kebutuhan. Epictetus pernah berkata, kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak hal, tetapi memiliki sedikit keinginan. Berhentilah menginginkannya, berhentilah ingin diperhatikan. Semakin sedikit kamu membutuhkan darinya, semakin besar kekosongan yang dia rasakan. Kamu membalikan keadaan dengan menghilang dari tempat dia biasa menemukan kepastian. Pesan tengah malam tidak lagi datang, balasan instan tak lagi muncul. Kini, semuanya diam. Energimu sekarang sudah teralihkan ke arah lain, dan kekosongan itu terasa sangat berbeda saat dia akhirnya sadar. Kamu bukan cuma memberi ruang, kamu benar-benar menjalani hidup tanpanya, mengelilingi duniamu. Disinilah penyesalan mulai tumbuh, karena fantasinya untuk pergi lalu kembali kapanpun dia mau, mulai runtuh. Sekarang pikirannya dipenuhi pertanyaan, apa aku benar-benar kehilangan dia? Apakah dia benar-benar pergi untuk selamanya? Siapa yang sekarang mendapatkan perhatiannya? Dan di titik inilah daya tarik muncul kembali. Bukan karena kamu berusaha membuktikan nilai dirimu, tapi karena kamu mencabut akses yang dulu dia anggap pasti. Begitu dia merasa kamu sudah tidak lagi dalam orbitnya, justru saat itulah dia mulai berputar. Nomor 4. Misteri mengubah ingatan. Terlalu akrab membunuh rasa ingin tahu. Dan saat dia merasa sudah mengenalmu luar dalam, imajinasinya terhadapmu berhenti. Kamu jadi terlalu bisa ditebak. Itulah sebabnya, setelah putus, hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah terus muncul dengan cara yang sama. Terlalu emosional, terlalu mudah dijangkau, terlalu bisa diprediksi. Tapi saat kamu menghilang dan berubah dalam diam, ingatannya tentangmu mulai bergeser. Karena misteri tidak hanya menciptakan rasa penasaran, misteri mengubah cerita di dalam pikirannya. Kamu harus memahami satu hal, ingatan itu cair. Itu bukan rekaman yang tetap, melainkan sebuah kisah yang otak terus edit dan perbarui. Dan saat kamu benar-benar menarik diri, saat dia tidak lagi tahu apa yang sedang kamu lakukan, dengan siapa kamu bertemu, atau apa yang sedang kamu rasakan, otaknya mulai mengisi kekosongan itu sendiri. Dan inilah kejutan psikologisnya, semakin sedikit yang dia tahu, semakin menarik kamu di matanya. Dia mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu dia anggap sudah pasti tentang dirimu.
Apakah dia benar-benar pria yang emosional? Apakah aku terlalu kasar? Mungkin dia punya lebih banyak pilihan dari yang aku pikirkan. Benih keraguan mulai tumbuh. Dan dari situlah penyesalan bermula. Dari sudut pandang psikologi, ini disebut emotional dissonance, ketidaksesuaian emosional. Ketika persepsinya tentang kamu yang sekarang tidak lagi cocok dengan citra lamamu yang dulu dia simpan, otaknya mulai mencari penjelasan. Kesenjangan itu menciptakan ketegangan, dan keteganganlah yang memicu obsesi. Saat dia mengira kamu masih terjebak padanya, tapi sekarang justru melihat kamu telah maju, berkembang, naik level, dia mulai mengejar dalam pikirannya versi dirimu yang tidak pernah sempat dia kenal sepenuhnya. Sekarang mari kita lihat ini dari sudut pandang stoik. Kamu tidak menciptakan misteri untuk memancingnya kembali. Kamu menciptakan misteri karena kamu telah berbalik ke dalam, kembali ke jati dirimu. Kamu mengarahkan perhatianmu ke tujuan hidupmu, kemajuanmu, dan ketenangan batinmu. Marcus Aurelius tidak mengumumkan kebesarannya. Dia menjadi besar dalam diam. Saat kamu berhenti menyiarkan rasa sakitmu dan mulai mewujudkan kemajuanmu, kamu berubah menjadi legenda dalam pikirannya. Bukan sekadar kenangan yang dia tangisi, tapi misteri yang dia sesali telah ditinggalkannya. Jadi menghilanglah, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk menjadi pria yang tak perlu menjelaskan nilainya. Dia membiarkan jarak yang berbicara. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan imajinasinya bekerja. Karena versi dirimu yang tidak dia ketahui, itulah yang akan terus terulang dalam pikirannya. Nomor 5. Tujuan di atas rasa sakit. Rasa sakit adalah energi mentah, dan kebanyakan pria menyia-nyiakannya. Mereka tenggelam di dalamnya, membiarkan rasa sakit itu menguasai pikiran, tidur, dan harga diri mereka. Tapi pria yang bangkit, pria yang jadi tak terlupakan, mereka tidak lari dari rasa sakit. Mereka mengubahnya menjadi bahan bakar. Dia meninggalkanmu. Bagus, sekarang kamu punya bahan bakar. Dia menyerah, lebih bagus lagi. Sekarang kamu punya fokus, karena begitu kamu mengarahkan rasa patah hati ke dalam sebuah misi, kamu berhenti menjadi korban dan mulai menjadi badai. Disinilah 99% pria terjebak. Mereka terus-menerus memutar ulang apa yang salah, apa yang seharusnya mereka katakan, apa yang bisa mereka lakukan lebih baik. Dan setiap kali mereka kembali ke masa lalu, mereka kehilangan kekuatan. Tapi kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu mengambil semua intensitas, semua rasa sakit itu, dan kamu tuangkan ke dalam kemajuan. Kamu berlatih di gym seperti mesin. Kamu menumpuk uang dengan tujuan. Kamu membangun disiplin yang tidak mudah goyah, dan dia akan mulai merasakan pergeseran itu. Meski kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tujuan hidup itu magnetis. Ketika dia melihat kamu fokus pada kerja kerasmu, membangun sesuatu yang nyata, mengejar tujuan yang tidak ada kaitannya lagi dengannya, disitulah dia mulai merasa perih. Karena sekarang hidupmu berjalan tanpa dia. Evolusimu tak lagi menyertakannya. Dan ini adalah kejutan emosional yang sama sekali tidak dia persiapkan. Kamu telah mengubah kehilangan itu menjadi kekuatan. Prinsip ini datang langsung dari stoikisme. Seneca berkata, kesulitan memperkuat pikiran, sebagaimana kerja memperkuat tubuh. Putus cinta itu, rasa sakit itu adalah anugerah. Menunjukkan siapa dirimu tanpa dia. Menunjukkan dari bahan apa kamu terbentuk. Saat tidak ada lagi tempat untuk bersandar. Dan ketika kamu bangkit dari kegelapan itu dengan tujuan yang menyala di dalam dadamu, kamu bukan lagi sekadar pria yang dia tinggalkan. Kamu jadi pria yang tak bisa dia abaikan. Kamu tidak perlu mengumumkannya. Kamu tidak perlu memamerkannya. Kamu cukup menjalaninya.
dengan tenang, namun kejam dalam keteguhanmu. Biarkan kemajuanmu bergema di tempat di mana kata-katamu dulu berbicara. Biarkan tujuan barumu terdengar begitu kuat hingga dia bisa merasakannya, meski tak pernah melihatmu lagi. Nomor 6. Tidak terpengaruh. Energi itu menular, dan tak ada yang lebih membuat pikirannya kacau daripada melihatmu benar-benar tak terganggu. Bukan pura-pura, bukan dengan postingan kutipan tentang move on, tapi benar-benar hidup seolah dia tak pernah menghancurkanmu. Karena ini kenyataannya, perempuan tidak menyesal meninggalkan pria yang memohon. Mereka menyesal kehilangan pria yang tetap berkembang tanpa mereka. Semakin tenang dan fokus kamu terlihat, semakin dia merasakan hilangnya kekacauan emosional darimu. Semakin sedikit kamu bereaksi, semakin besar beban keputusan yang dia rasakan. Kebanyakan pria berpikir mereka harus menunjukkan kekuatan dengan bersikap dingin, tapi kepura-puraan itu bisa terlihat, terdeteksi dalam nada pesanmu, waktu postinganmu, dan sisa-sisa emosimu yang masih tertinggal. Namun ketika kamu benar-benar berhenti peduli, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebebasan, kamu mulai memancarkan sesuatu yang tak bisa dia abaikan, kedamaian. Dan kedamaian itu langka, terutama dari seseorang yang dulu pernah terbakar oleh cinta untuknya. Saat api itu berbalik ke dalam dirimu dan energimu menjadi hening, dia mulai merindukan versi dirimu yang sudah tidak ada lagi. Dari sudut pandang psikologi, semua ini tentang kontras. Dia ingat dirimu yang emosional, yang terlalu peduli. Tapi sekarang kamu tertawa, kamu membangun hidup. Kamu bersinar, kamu tidak mengejarnya. Kontras itu menancap dalam di pikirannya. Dia mengira kamu akan runtuh, tapi kamu malah naik kelas. Dan itu menghantam egonya dengan keras. Dia pikir kamu sudah sepenuhnya dalam kendalinya secara emosional. Sekarang dia melihat seorang pria yang bahkan tidak berkedip. Para Stoik sudah menguasai ini sejak lama. Epictetus berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponsnya." Tidak terpengaruh bukan berarti kamu tidak merasakannya. Itu berarti kamu berhasil mengendalikan badai itu, bukan membiarkannya mengendalikanmu. Itu berarti emosimu bukan lagi mata uang yang bisa dia mainkan. Itu berarti kekuasaannya atas dirimu sudah mati. Dan yang paling gila, semakin tidak terganggu kamu terlihat, semakin dia terobsesi. Karena sekarang, dialah yang harus membuktikan dirinya. Sekarang, dialah yang harus pantas mendapatkan perhatianmu. Kamu telah membalik seluruh dinamika hubungan, tanpa satu kata pun. Nomor 7. Berhenti menjelaskan. Mulailah naik level. Kamu tidak berutang penjelasan padanya. Kamu tidak perlu menjelaskan mengapa kamu diam, mengapa kamu menarik diri, atau mengapa sekarang kamu fokus pada dirimu sendiri. Dia yang membuat keputusan itu. Biarkan dia merasakannya. Setiap kali kamu mencoba menjelaskan nilai dirimu, rasa sakitmu, kesetiaanmu, kamu justru memperkecil kekuatanmu. Karena pria yang benar-benar naik level tidak banyak bicara. Mereka bergerak dalam diam, dan evolusi mereka menjelaskan segalanya. Saat kamu berhenti ingin dipahami, itulah saat kamu mulai menjadi tak terlupakan. Karena diam adalah akhir. Dia menyampaikan bahwa kamu dulu memberi akses, dan sekarang semua itu hilang. Dan justru dalam ketidakhadiran itulah, dalam pertanyaan yang tak pernah terjawab, muncul rasa penasaran yang mendalam. Kamu tidak lagi mencoba membuat dia memahami sudut pandangmu. Kamu hanya naik level secara diam-diam, dengan kekuatan yang nyata. Kamu berkembang dengan cara yang sudah tidak menyisakan ruang untuk percakapan lama atau penutupan. Kamu telah melampaui itu semua, dan juga melampaui dirinya. Ada sisi psikologis yang gelap di sini. Ketika seseorang berharap mendapat respons tapi tidak mendapatkannya,
akan muncul ketegangan di dalam dirinya. Otak manusia selalu menginginkan akhir yang jelas, tapi saat kamu tidak mengatakan apapun, kamu memaksa dia menciptakan akhir cerita sendiri. Dan akhir yang lahir dari diam selalu terasa lebih menyakitkan, karena dia dibiarkan membayangkan versi dirimu yang tak bisa lagi dia ajak bicara. Dan cerita yang dia bentuk di pikirannya tidak pernah selembut kenyataan. Stoikisme berkembang dalam disiplin semacam ini. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan buang waktu berdebat tentang seperti apa pria baik itu. Jadilah pria baik itu." Jangan berdebat, jangan membenarkan diri, jangan ubah karaktermu hanya karena seseorang tak sanggup menampung kedalaman hatimu. Naiklah tanpa perlu pengumuman. Jadilah pria yang tak bisa dia jangkau lagi. Bukan karena kamu bermain-main, tapi karena kamu sudah jauh meninggalkannya secara emosional, mental, dan spiritual. Biarkan perubahanmu menghantuinya. Biarkan keheninganmu bergema. Dan biarkan kebangkitanmu menjadi suara paling keras. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat transformasi. Nomor 8. Biarkan dia mengejar bayangan. Inilah kejutan yang tak pernah dia bayangkan. Kamu menjadi the one that got away. Bukan karena kamu kabur, bukan karena kamu sengaja membuat dirimu sulit didapat, tapi karena kamu benar-benar melepaskannya. Tanpa tanda-tanda kecil, tanpa basa-basi, "Aku masih di sini kalau kamu butuh." Tanpa cek-cek keadaan, kamu menghilang, bukan karena marah, tapi karena kuat. Dan sekarang dia sedang mengejar bayangan, mengejar kenangan, mengejar kehadiran yang dulu begitu dalam menyentuhnya, dan sekarang terasa benar-benar tak terjangkau. Awalnya, dia menikmati ruang kosong itu. Dia berpesta, dia unggah foto, dia berpura-pura baik-baik saja. Tapi waktu punya cara sendiri untuk mengelupas topeng kepura-puraan. Lama-lama, dia mulai menelusuri kembali pesan-pesan lamamu. Dia makin sering mengunjungi profilmu. Dia ingat bagaimana tatapanmu padanya dulu, bagaimana rasanya dicintai dengan sepenuh hati dan penuh gairah. Tapi sekarang energi itu hilang, dan itu menyakitkan, karena dia tak bisa merasakannya lagi. Dan yang lebih menyiksa, dia tidak tahu siapa yang merasakannya sekarang. Secara psikologis, ini disebut emotional deprivation, kekurangan emosional. Kamu telah mencabut dopamin yang biasa dia dapat dari perhatianmu. Validasi itu hilang, jaring pengaman emosional putus, dan yang tersisa hanyalah perasaan mencekam. Apakah aku kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa kutemukan lagi? Pertanyaan itu terus berputar di pikirannya. Dan semakin dia merasakannya, semakin dia terobsesi dengan sesuatu yang dulu dia anggap remeh. Dari sudut pandang Stoik, ini bukan soal menghukum. Ini soal menjaga kedamaian batinmu. Epictetus mengajarkan, kebebasan adalah satu-satunya tujuan hidup yang layak diperjuangkan. Ketika kamu benar-benar menarik diri, bukan sebagai strategi, tapi sebagai kebenaran, kamu membebaskan dirimu dari perbudakan emosional. Kamu berhenti menjadi sumber kenyamanan untuk seseorang yang memutuskan pergi. Dan kebebasan itu menciptakan gravitasi. Dia merasakannya, dia menangkapnya. Dan sekarang dia mulai mengejar, bukan pria yang dulu bersamanya, tapi bayangan dari pria yang telah tumbuh melampaui dirinya. Dulu kamu pernah menjadi seseorang yang dia kenal. Tapi sekarang, kamu bukan lagi pria yang sama. Biarkan dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Biarkan dia memutar ulang kenangan lama di pikirannya. Biarkan dia mengejar versi dirimu yang sudah tidak ada lagi. Karena kamu bukan sedang mencoba membuktikan bahwa kamu layak dipertahankan. Kamu sedang menjadi pria yang tidak akan pernah bisa dia miliki kembali. Nomor 9. Melepaskan emosi. Kan kekuatan sejati. Saat kamu berhenti membutuhkan dia,
Itulah momen ketika dia mulai membutuhkanmu. Ini bukan permainan, ini adalah hukum gravitasi emosional. Melepaskan emosi itu adalah kekuatan murni, karena kamu memutus rantai yang selama ini membuatmu bergantung pada validasi, perhatian, dan persetujuannya. Saat kamu benar-benar melepaskan diri, kamu berhenti memberi dia kekuasaan untuk mengubah suasana hatimu, untuk tinggal bebas di pikiranmu, untuk mengendalikan narasi hidupmu. Kamu ambil kembali kekuatanmu, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan. Dan inilah yang benar-benar membuat dia takut, bukan kemarahanmu, bukan kesedihanmu, tapi ketenanganmu. Karena saat dia sadar bahwa dia sudah tidak lagi punya pengaruh emosional atas dirimu, dia mulai merasakan kekosongan yang dulu pernah dia isi. Berbeda dengan diam yang bersifat pasif, melepaskan emosi adalah langkah aktif, bukan sekadar tidak menghubungi, tapi benar-benar memutuskan ikatan secara batiniah. Saat namanya muncul tapi detak jantungmu tak berubah. Saat unggahannya tidak lagi menimbulkan rasa cemburu atau rindu. Saat kamu berhenti mengawasi, berhenti bereaksi, dan bahkan tidak lagi bertanya-tanya. Kamu tidak lagi tersedia secara emosional, dan kekosongan itu lebih menusuk daripada perpisahan apapun. Dari sudut pandang psikologi, melepaskan ini adalah bentuk penarikan suplai emosional. Kamu dulu adalah sumber energi emosional baginya, entah dia menyadarinya atau tidak. Tapi sekarang kamu berhenti memberikannya. Dan penarikan ini menciptakan rasa ingin, rasa kehilangan. Dan dari keinginan itu lahirlah obsesi. Bukan karena kamu mempermainkannya, tapi karena kamu akhirnya berhenti mempermainkan dirimu sendiri. Kamu telah kembali ke dalam dirimu. Kamu telah tumbuh dan tidak lagi butuh dipilih. Inilah stoikisme dalam bentuk paling murni. Marcus Aurelius berkata, "Kamu punya kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Itulah makna sebenarnya dari melepaskan emosi. Bukan menjadi dingin, bukan jadi tidak punya hati, tapi menjadi jelas, punya kendali, bebas dari roller coaster emosi. Kamu tidak sedang menghindari perasaanmu. Kamu telah belajar bagaimana mengendalikannya. Dan ketika dia menyadari bahwa dia sudah tidak bisa menjangkau hatimu lagi, disitulah penyesalan mulai menghantam. Kamu menjadi tak tersentuh, bukan karena kamu bersembunyi, tapi karena kamu sudah naik level. Kamu tidak lagi bereaksi, karena akses dia ke emosimu sudah kedaluarsa. Nomor 10. Jadilah badai yang tak bisa dia prediksi. Kepastian membunuh kekuatan. Begitu dia merasa bisa menebak dirimu, pola-pola perilakumu, reaksimu, emosimu, saat itulah dia berhenti menghargaimu. Tapi ketika kamu menjadi tak terduga, tenang hari ini, tapi tak tersentuh besok, fokus namun tak bisa dijangkau tanpa penjelasan, kamu berubah menjadi badai. Bukan badai yang meledak-ledak, tapi yang diam dan mematikan. Yang tak pernah dia lihat datang, tapi tak bisa dia abaikan. Kamu tidak perlu bersikap dingin, tidak perlu berpura-pura misterius. Kamu hanya perlu berhenti menunjukkan semua kartu, berhenti menceritakan segalanya, berhenti memberi dia akses mudah ke pikiran dan perasaanmu. Biarkan dia menebak-nebak, biarkan dia berasumsi, biarkan dia salah, karena ketidakpastian memicu rasa penasaran. Dan rasa penasaran adalah fondasi dari obsesi. Dia butuh kontras untuk bisa merasakan ketertarikan lagi. Kenyamanan tak pernah mengguncangnya, tapi kebingungan pasti bisa. Inilah kenyataannya. Pria yang bisa tetap tenang tanpa jadi pasif, dan bisa tegas tanpa mengejar, itulah pria yang tak bisa dilupakan. Hari ini, dia melihatmu fokus mengejar tujuan hidupmu. Besoknya, kamu diam, tak terpengaruh, bahkan tak terlihat. Dia tak bisa lagi membaca pikiranmu, tak bisa menebak langkahmu, tak bisa memahami siapa kamu sekarang.
dan itu membuatnya frustasi karena sekarang dia tak tahu di mana posisinya dalam hidupmu. Dan saat seorang wanita merasa kehilangan arah, dia mulai mencari, dia mulai mendekat lagi. Dari sudut pandang psikologi gelap, ini disebut kehilangan kendali, dan manusia sangat benci kehilangan kendali. Saat kamu masih bisa ditebak, dia punya kendali atas permainan ini. Tapi sekarang semuanya berbalik. Kamu sudah melepaskan, kamu sudah naik kelas, dan kamu telah menjadi versi dirimu yang baru, yang tidak menjelaskan apa-apa, tidak mengejar siapa-siapa, tidak tunduk pada pola. Karena memang tidak ada pola lagi, yang ada hanyalah kehadiran yang tenang, percaya diri, dan tak terduga. Badai yang dia rasakan, tapi tak bisa lihat datang. Para filsuf Stoik hidup dalam pola pikir seperti ini. Terkendali tapi tidak lembek. Hadir, tapi tak pernah bisa ditebak. Kalau kamu ingin menghantuinya lama setelah perpisahan, jangan jadi pria yang kehilangan kendali. Jadilah pria yang tak pernah benar-benar dia pahami. Pria yang dulu dia pikir bisa dia tinggalkan, tapi ternyata tak bisa dia lupakan. Kalau kamu sudah sampai sejauh ini, kamu pasti sudah tahu. Ini bukan soal main-main. Ini soal bangkit kembali, menjadi lebih, mengambil kembali semua kekuatan yang dulu kamu serahkan. Dia mengira kamu akan lemah, tapi kamu memberinya keheningan. Dia mengira akan ada kekacauan, tapi kamu malah memberinya kendali diri. Dia mengira kamu akan tetap jadi pria yang sama, tapi pria itu sudah tiada. Kamu bukan hanya bertahan dari perpisahan, kamu berubah karenanya. Dan satu perilaku itu, detasemen emosionalmu, akan menghantuinya lebih lama dari kata-katamu yang paling menyakitkan. Ingat, ini bukan tentang balas dendam, ini tentang penguasaan diri, harga diri, disiplin emosi. Kamu tak lagi mengejar penutupan. Kamu adalah penutupan itu. Kamu sudah berhenti menjelaskan, sudah berhenti bereaksi, sudah berhenti membuat dirimu mudah diakses. Sekarang kamu adalah kehilangan yang tak pernah dia duga akan terjadi. Terima kasih telah menyaksikan Langkah Stoikisme. Jika pesan ini menyentuh kondisi kamu, jika ada sesuatu yang bangkit di dalam dirimu karena ini, tunjukkan. Tekan tombol like, berlangganan channel ini, nyalakan notifikasi agar kamu tak melewatkan momen-momen kejernihan berikutnya, dan tulis komentar terakhirmu di bawah. Aku tak lagi tersedia untuk masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap diam.